lumpuh. Haleluya. Ada di sini yang lumpuh? Ada yang lumpuh? Enggak ada ya? Semuanya bisa berjalan. Amin. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan sejak lahirnya seorang anak laki-laki ini sudah lumpuh dan tidak bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang diharapkan orang lumpuh ini? Dan apa kerinduan orang lumpuh ini supaya mujizat terjadi dalam hidup? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, perhatikan, coba dibaca ayat yang pertama. Coba. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Iya, naiklah Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu Saudara, ketika hendak menyampaikan firman Tuhan. Dan seketika itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang lumpuh. Terus di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. sejak lahirnya di situ ada seorang lumpuh, diusung keluar, ditarik keluar untuk mengikuti ibadah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita secara jasmani tidak lumpuh, tetapi secara rohani kita lumpuh. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus? Ya, seperti jemaat kita Bapak Ibu Saudara, mesti didorong-dorong untuk datang ibadah, mesti ditarik untuk datang ibadah, supaya Bapak Ibu Saudara, supaya tergerak, supaya bisa berjalan. Amin. Ada di sini? Ada? Pakai baju warna apa? Warna merah, warna kuning. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya, dalam yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya, seorang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara, ya, dia merindukan yang namanya mujizat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dia tidak pernah bosan datang kepada Tuhan. Amin. Ada di sini sudah bosan? Ya, melihat hamba Tuhan bosan? Ada? Ada? Darah mana? Di garis bawah. Bosan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Dia tidak pernah bosan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Menantikan mujizat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikatakan dia tiap hari Bapak Ibu dalam setiap pertemuan tiap hari datang untuk menantikan mujizat. Dia tidak pernah bosan. Amin. Terus apa? Tiap-tiap hari orang itu berkata dengan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Stop. Untuk meminta sedekah. Haleluya. Meminta pertolongan. Amin. Kita rindu Bapak Ibu minta pertolongan Tuhan supaya kuasanya kita kenal demi nama Yesus. Amin. Kuasanya demi nama Yesus. Haleluya. Terus Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. stop. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang kedua, orang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara, dia rindu meminta pertolongan dari hamba Tuhan, dari anak Tuhan, dari Tuhan, supaya dia ada yang namanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, supaya dia sembuh. Amin. Kita semua rindu dipulihkan. Ya.
kita semua rindu minta pertolongan Tuhan. Kita rindu rumah tangga kita dipulihkan Tuhan. Kita rindu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus supaya keluarga anak-anak ditolong Tuhan. Amin. Dan kami Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ya, ketika kami komitmen Bapak Ibu dalam hal melayani, ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Dan dahulu kami Bapak Ibu berjualan, membuka usaha yang namanya rumah makan DPK. Ya, kemudian sudah Bapak semua orang sering di sini mampir. Amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan kerinduan kami Bapak Ibu Saudara, dengan kerinduan daripada jemaat supaya kami bertempat tinggal di pastoral. Dan apa yang kami pikirkan Bapak Ibu? Kalau kami tinggalkan usaha, otomatis perekonomian sangat sulit. Betul? Terkadang Bapak Ibu Saudara kasih sebagai anak-anak Tuhan, kita berpikir bagaimana nanti? Bagaimana? Secara logika kita pikir apa yang besok kami makan? Apa besok yang kami harus usahakan? Apa besok yang kami harus kerjakan? Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih berbeda Bapak Ibu Saudara pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Dan kami sudah mulai Bapak Ibu Saudara, sudah hampir 5 bulan kami Bapak Ibu Saudara tinggal di pastori dan kami tetap berada dalam pertolongan Tuhan. Kami tidak pernah dikurangi. Amin. Amin. Haleluya. Dan kita rindu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus di tempat ini Bapak. Apapun kekurangan, apapun masalah, mari minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan itu datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, coba kamu baca. Yohanes Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Tuhan kerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita Bapak Ibu, mungkin bagi Tuhan kerjakan. Sesuatu yang tidak mungkin kita rasakan Bapak Ibu, mungkin Tuhan mampu melakukan. Jadi Bapak Saudara kasih kepada Yesus. Pengharapan orang buta ini Bapak Saudara kasih kepada Yesus tidak hanya sampai di situ, tetapi juga dia rindu Bapak Ibu. Dia mengalami kesembuhan secara total. Dia tidak mau lumpuh lagi. Bapak Saudara, ada anak-anak Tuhan, ya, mesti dijemput dulu. Anak tidak ada hari itu, datangnya atau dikasih itu, anak, ayo anak, kenapa kamu bergereja? Sakit gigi. Oh, bagaimana? Itu memang hidup ini sangat lumpuh secara rohani lumpuh. Tidak mau bergerak, tidak mau menantikan mujizat.
Haleluya. Kita rindu semua, amin. Kita rindu, amin. 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 Bapak sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus, Petrus katakan Bapak sudah kasih dalam Yesus. Emas perak tidak ada, tetapi demi nama Yesus perjalanan saya. Amin. Engkau mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Katakan demi nama Yesus kuasa terjadi. Haleluya. Kita rindu kuasanya Bapak Ibu. Hanya menantikan mujizat. Kalau kita tidak melakukan kuasanya, bagaimana bisa terjadi? Kita harus kenal yang namanya kuasa itu seperti apa. Amin. Kuasa itu Bapak Ibu bisa berkuasa ketika kita memiliki iman dan terjadi mujizat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Waktu penutupan gereja Bapak Ibu yang kami layani tidak bisa yang namanya untuk didirikan, tidak bisa lagi untuk dibangun. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Hati kami tergoncang, hidup kami tergoncang. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kami telepon hamba Tuhan untuk menolong kami, untuk menghadapi bersama-sama ke kantor desa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, semua yang cekal tidak bisa. Menurut FKUB Bapak Ibu Saudara, mesti ada 30 sebelah kanan, 30 sebelah kiri, dan 60 di sekitar. Ya, harus minta persetujuan supaya gereja itu berdiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kami hancur hati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Bapak Ibu berkuasa, mujizat itu nyata, dan kami merendahkan hati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Disitulah terjadi kuasa Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya telepon Bapak Ketua. Pak Ketua, gereja kita sudah berdiri. Kok bisa? Amin. Dan Bapak ini langsung pergi sore-sorenya, hujan-hujan datang ke sana. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, orang lumpuh tersebut, ketika dia sembuh Bapak Ibu Saudara kasih dalam penyakitnya, lumpuh sejak lahir, orang-orang tercengang dan terheran-heran. Amin. Kita buat orang-orang terheran-heran. Oreo anak luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita buat Bapak Ibu, kita buat spektakuler Natal di Riau anak luar biasa. Ya. Karena terjadi apa? Mujizat dan kuasa. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, jangan pernah bosan, jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Seperti orang lumpuh ini, dia tidak pernah bosan datang kepada Tuhan. Dia terus menantikan kapan Tuhan bekerja. Apa yang kamu alami saat ini? Dan poin yang keempat, yang ketiga Bapak Saudara kasih Yesus, yakin dan percaya kuasanya terjadi bagi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus yakin. Haleluya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yakin nggak Bapak Ketua ada hari ini? Yakin ya? Yakin ya? Yakin ya? Yakin ya? Haleluya. Yakin Bapak Ibu? Haleluya. Yakin gak? Percaya gak Bapak Ibu hari ini ada? Saya mau katakan Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah melihat angin?
Bapak Ibu pernah melihat secara langsung angin udara? Tapi Bapak Ibu yakin nggak ada udara? Yakin? Yakin? Bapak Ibu bisa rasakan? Demikian kuasa Tuhan. Bapak Ibu harus yakin dan merasakan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semua di tempat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus membutuhkan yang namanya pemodalan, mujizat, bukan secara materi, tetapi dengan kuasa Tuhan. Amin. Pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, kita rindu ada mujizat. Bapak Ibu saya yakin kami terus berdoa Bapak Ibu dalam setiap doa saat. Kami yakin Bapak Ibu gereja yang digembalakan Bapak Penggabian berdiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap berkorban? Jemaat Tuhan. Haleluya. Soalnya sih. Amin atau aman? Aman. Haleluya. Soalnya aman. Sip. Haleluya. Jadi Bapak sudah kasih kita harus siap. Jangan pernah ragu. Bolarong baik Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Saudara harus yakin, harus percaya hidup kita akan dipulihkan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Makanya Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus, ya dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat ke-12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang mampu berkuasa. Puji Tuhan. Hanya nama Yesus, demi nama Yesus berkuasa apa yang kita ucapkan. Percaya. Selain di tempat ini, jangan engkau lumpuh. Mesti pakah dulu. Mesti mari aman. Tetapi imanmu harus dewasa supaya engkau tidak lumpuh. Kerjakan dan tetap iman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya. Soalnya kita. Haleluya. Ibig besok araw to Pak Ketua. Jadi kami tak ingin ulas ng kaki. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Nasa agama? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya percaya Bapak Ibu Saudara, pemenangan kita akan mujizat Bapak Ibu, bukan karena harta, tetapi karena kuasa Tuhan. Makanya Petrus katakan dan emas perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus berjalanlah orang saya. Mari kita mau berjalan bersama Tuhan. Demikian Tuhan, kita datang kepada Tuhan katakan